banyak orang yang sudah tidak diberikan kesempatan lagi oleh Allah. Dan kita semua masih dikasih kesempatan ini untuk hidup. Oleh karena itu, hidup yang sekali ini harus benar-benar berarti. Saya juga di antaranya ya Allah, ini SWTD kalau bukan kebaikan Allah nggak bakalan kayak gini, benar. Saya ngerasa ini dengan ilmu, akhlak belum baik, ibadah masih belum sempurna. Cuman karena kebaikan Allah yang akhirnya kemudian menitipkan amanah ini terhadap saya, sehingga saya harus tetap jalanin ini. Dan memang ini adalah sebuah cita-cita, sebuah keinginan yang memang saya terus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh sebelum SWTD ini ada, saya terus berdoa sama Allah, ya Allah, saya kepengen hidup saya tetap berarti. Gimana pun caranya, Engkau yang maha mengetahui. Saya minim ilmu, saya nggak punya ilmu, akhlak belum baik, amal belum banyak, tapi saya kepengen bisa memberikan motivasi untuk orang lain untuk memiliki semangat yang sama seperti yang saya kepengen, yang saya punya. Akhirnya kemudian Allah yang mengilhamkan, Allah yang membimbing, Allah yang mengatur, hingga kemudian SWTD ini berada, berdiri. Dan alhamdulillah atas kebaikan Allah juga, akhirnya Allah hadirkan orang-orang yang baik, orang-orang yang siap membantu saya, orang-orang yang siap bisa berjihad dengan saya, dengan jiwa dan raganya. Ini seperti guru-guru kita yang ada di SWTD. Ada Ustazah Maryam, alhamdulillah, terima kasih nih Ustazah, sudah terus tidak pernah berhenti mendoakan, membimbing, mengarahkan. Bahkan saya juga ini di SWTD ini banyak guru-guru saya yang memang saya kalau banyak bertanya ya sama guru-guru saya, termasuk sama Ustazah Maryam. Bisa ditanya lah sama Ustazah Maryam, orang-orang pada nanya ke saya, orang-orang pada curhat ke saya. Kadang ada masalah gimana nih, saya harus gimana, saya harus ngapain. Padahal saya sendiri rapuh, padahal saya sendiri kadang butuh pencerahan, butuh bimbingan. Yang alhamdulillah ini guru-guru kita di SWTD ini tanpa istilahnya ya, guru tanpa tanda jasa, gitu ya. Guru tanpa tanda jasa ya. Gak ada gajinya, gak digaji sama SWTD, tapi kemudian alhamdulillah mau terus mengorbankan jiwa raganya, mau mengorbankan ilmunya untuk kita di SWTD. Teteh-teteh yang dirahmati Allah, coba ini kagak dipindah-pindah. Di sini teteh-teteh yang dirahmati Allah, jaminan dunia akhirat. Iman dan takwa itu yang akan bisa memberikan keselamatan dan kebahagiaan untuk kita. Jaminannya bukan cuma di akhirat, di dunia juga mendapatkan jaminan. Kenapa sih kita ini memang harus dan perlu mengejar dunia? Saya kadang-kadang kalau kayak gini serba salah teh. Memang Allah izinkan ya orang-orang yang ada di SWTD ini dengan bermacam karakteristik. Alhamdulillah memang ini akhir-akhir ini saya seringkali diserang dengan statement jangan ada di SWTD lagi katanya. Kenapa? Karena di SWTD mah cuma diajarinnya dunia doang. Benar nggak kayak gitu? Ngapain di SWTD? SWTD mengajari dunia. Kan kita yang mau kita kejar itu akhirat. Bener nggak kayak gitu? Enggak. Iya emang saya ngajarin dunia teh bener. Karena kita hidup di dunia. Maka kenapa kita kan doanya pengen dua-duanya bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita kepengen yang namanya bahagia bukan cuma di akhirat, tapi kemudian di dunia juga kita harus bahagia. Kenapa saya kemudian mengajak teman-teman SWTD, ayo kalau mau ngejar dunia, ayo kejar dunia yang banyak. Emang buat apa coba? Buat apa? Saya
motivasi teman-teman semua untuk ngejar dunia buat apa? Buat dunia ini kita jadikan bekal nanti pulang. Saya kadang-kadang suka dihadapkan dengan teman-teman SWTD yang mungkin sekarang karena ya lingkungannya berbeda-beda juga ya. Akhirnya saya dikasih tahu sama salah satu teman SWTD, Teteh kan suka ngajarin dunia. Apalagi yang kita kerjakan di SWTD ini, amalan, sholawat, waqiah, tahajud, duha, itu semuanya untuk mengejar dunia. Tapi nanti kalau di akhirat, ketika misalkan kita mengharapkan sesuatu hal kepada Allah, ya Allah, mana pahala tahajud saya? Mana pahala duha saya? Terus nanti saya nggak dapat apa-apa di akhirat. Nanti Allah jawabannya apalah? Aku udah kasih kamu dunia. Duha yang kamu lakukan kan untuk mendapatkan dunia, udah aku kasih. Maka kemudian ketika di akhirat, sekarang nih kamu gak dapat apa-apa. Berarti saya ini salah selama ini. Ya sebenarnya gak salah. Karena likulli maqamin maqalun wa likulli maqalun maqamin. Setiap tempat itu ada perkataannya, setiap perkataan itu ada tempatnya. Pada saat kita menyampaikan, pada saat misalkan ada orang yang menyampaikan seperti itu betul, tapi kemudian ketika misalkan apa yang disampaikannya ternyata menjadikan seseorang itu kemudian tidak punya hasrat untuk beribadah, maka itu sebetulnya harus diluruskan. Dan lagi-lagi saya kadang-kadang suka ngerasa gini ya, maaf banget ini, maaf ya, Ustazah tolong ingetin saya kalau saya salah. Kalau saya memang belajar untuk terus menjadikan diri saya tidak so tahu dan tidak ngerasa punya kunci surga. Apa yang kemarin Ustazah sampaikan, kadang-kadang kan kita ngelihat fisiknya, betul ya? Ngelihat seseorang itu fisiknya doang, fisiknya, tapi belum tentu juga. Ternyata memang amalan hati itu jauh lebih dahsyat dibanding amalan fisik. Saya teringat ketika beberapa bulan yang lalu saya sama Teh Astor sama Teh Wati habis mengisi di 3 tempat waktu itu ya, dari Bogor. Mobil saya bannya pecah. Itu dalam kondisi hujan dalam kondisi hujan. Kemudian kita meminta bantuan sama orang sampai melambaikan tangan, gak ada yang bantuin, gak ada yang bantuin. Sampai kemudian Allah datangkan ini orang yang naik truk. Tahu nggak itu yang pada naik truk nih, ada 2 orang nih, supir sama pendeknya. Pas datang ya, pas nyamperin ternyata mereka bertato semua. Coba bayangin, kadang-kadang kita melihat orang lain bertato, wah dia mah kayaknya jauh banget dari surga, tapi belum tentu. Bisa jadi amalan dia yang menolong orang lainnya kemudian akhirnya mendatangkan ridhonya dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah cinta, karena Allah ridho, sehingga orang yang bertato itu kemudian bisa saja dia masuk surga atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu saya belajar ya, diri saya sendiri, dan terus berusaha untuk tidak menjadikan diri kita seolah-olah kita memegang pintu surga, seolah-olah kita memegang kunci surga, sehingga kemudian kita menganggap orang lain yang beribadah, wah kamu mah Ella misalkan, kamu kan minta dunia nih, duha minta dunia, tahajud minta dunia, nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Kayaknya gitu, kayaknya kalau kita digituin sedih nggak? Sedih banget. Tuhan kita siapa? Tuhan kita ini Allah. Maka kemudian ini yang menjadi materi terbesar di R40. Siapa yang udah ikut R40? Ya, Teh sering nganggut-nganggut aja ya. Pas ngelihat matanya merah. Siap Teh Sri, siap. Maka kenapa di R40 itu materi terbesar saya adalah Asmaul Husna. Itu nama-nama Allah. Dan sifat dominannya Allah Subhanahu wa ta'ala ada dalam kandungan bacaan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi sebenarnya sifat dominan Allah itu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan saya di SWTD ya ngerasa banget lah gitu ya. Yang saya ceritain itu adalah sesuatu hal yang mengundang orang itu harus punya semangat dalam ibadah. Yang saya ceritain itu adalah kisah-kisah yang membuat orang itu gak pernah putus asa akan rahmatnya Allah. Bahkan ketika misalkan kita nih ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hajat dan cita-cita kita, itu adalah sesuatu hal yang keren dan bagus. Orang nih permintaannya sudah naik level, yang tadinya harapan dia terhadap manusia kemudian dia hilangkan, akhirnya kemudian dia pindah harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sesuatu hal yang keren, yang bagus. Masa iya kita nih udah pindah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita dipatahkan, gak boleh minta. Kan kayaknya sedih banget, buat saya ini sedih banget gitu. Bahkan ketika misalkan ada yang mengatakan, teteh tuh gak dapat apa-apa. Teteh di dunia ini teteh udah dapat nih, rumah udah besar, mobil udah mewah, duit udah banyak. Berarti nanti teteh di akhirat nanti teteh gak dapatkan kebaikan apa-apa. Coba gimana? Sedih gak? Seolah-olah dia kayak punya pintu surga, seolah-olah dia kayak punya kunci surga. Padahal semua apa yang kita lakukan ini adalah menjadi cara di mana kita dalam proses meraih Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang kemarin disampaikan tadi Ustaz. Kita masuk surga emang pakai apa coba? Pakai apa? Rahmat Allah. Kita bisa masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena ibadah kita. Kenapa kemudian? Bukan karena ibadah kita, karena Allah itu tidak butuh ibadah kita. Maka kan ada ceritanya, ketika seseorang sudah masuk surga kemudian ditanya sama Allah, "Fulan, sini." Ditanya sama Allah, "Kenapa kamu masuk surga?" Terus dijawab nih sama si Fulan, "Iya ya Allah, saya masuk surga karena saya beribadah. Selama kehidupan saya nih, selama saya hidup di dunia ini 80 tahun, saya benar-benar mengabdi kepadamu ya Allah. Saya masuk surga karena memang ibadah yang sudah saya lakukan." Akhirnya jawabannya Allah apa? "Ya udah, Bulan, kamu masuk surga 80 tahun aja." Kemudian dia protes, "Lah, kok 80 tahun ya Allah? Kan bukannya engkau yang mengatakan bahwa ketika orang masuk surga itu abadan selama-lamanya. Kenapakah engkau memberikan jatah aku masuk surga hanya 80 tahun?" Akhirnya kemudian dijawab sama Allah, "Iya, kalau karena ibadah kamu, berarti kamu masuk surga cuma 80 tahun. Jadi kita semua masuk surga karena memang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka kemudian iman dan takwa ini menjadikan kita bisa selamat, bisa bahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dalilnya jelas, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa orang yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia kemudian beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang terbaik. Dalil takwa udah jelas, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya, dan Allah akan memberikan rezeki yang tak diduga-duga. Lalu bagaimana sih supaya kita bisa terus memperkuat keimanan kita? Maka tentunya yang pertama adalah banyak mengingat Allah. Ini di dalam surat Thaha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang tidak pernah mengingatku, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit. Jadi teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah, kenapa kemudian hidup kita begini-begini aja?
Kenapa kemudian hidup kita standar-standar aja? Karena mungkin tingkat ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kurang. Kita kalau misalkan sama teman nih, diingat terus sama teman nih. Teman kita ulang tahun, kita ngucapin ulang tahun. Teman kita misalkan lagi kena musibah, kita ucapkan bela sungkawa. Teman kita dalam bahagia, kemudian kita ucapkan selamat. Biasanya nih, kalau misalkan udah diperhatiin kayak gitu, kita ingat nggak? Ingat nggak? Ingat. Allah Subhanahu wa taala juga sama seperti itu. Ketika kita terus mengingat Allah, zikir terhadap Allah, mengagungkan nama-nama Allah, mengagungkan sifat-sifatnya Allah, maka kemudian Allah juga pasti akan mengingat kita. Apalagi ketika misalkan kita mengingat Allah dalam keadaan lapang dan sempit. Ya. Terus Teh Aster, next. Ya. Kuat iman juga ini bisa mempelajari ilmu yang bermanfaat. Di antaranya membaca Al-Quran dan mentadabburi, mempelajari nama-nama dan sifatnya Allah, membaca sirah nabawi, membaca kisah-kisah salafus soleh, membaca kisah-kisah orang-orang yang terdahulu. Ini merupakan sesuatu hal yang akan menambah keimanan kita. Memperhatikan ayat-ayat Allah kauniyah. Ada yang tahu ayat Allah kauniyah itu apa? Kenapa? Yang ada di alam. Ada Al-Quran kauliyah, ada kauniyah. Kalau kauliyah yang memang tersirat dalam Al-Quran, tersurat dalam Al-Quran, tersirat apa tersurat ya? Tertulis dalam Al-Quran dah gitu ya. Salah. Kalau kauniyah itu adalah sesuatu hal yang ada di sekeliling kita. Termasuk pengalaman itu juga adalah kauniyah. Kita nih belajar sama orang ya, belajar sama orang tentang kesuksesan. Kita belajar sama orang ya, kok orang ini kayaknya adem gitu ya hatinya. Kok orang ini kayaknya lembut banget hatinya ya. Kok orang ini kayaknya santun banget ya. Itu kita bisa belajar dari mereka. Ketika kita belajar dari orang-orang yang seperti itu, maka insya Allah itu akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita berada di lingkungan orang-orang yang soleh, hadir di majelis ilmu, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua menjadi rangkaian di mana kita akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah, di SWTD ini alhamdulillah atas izin Allah ya. Ini di tahun yang ketiga kita membuka rumah baru. Kenapa kemudian kita membuka rumah baru? Perjalanannya panjang sebenarnya. Saya sempat diskusi juga dengan para admin, ya salah satu admin, ya perwakilan admin senior. Kemudian saya juga diskusi sama guru-guru di SWTD, termasuk Teh Aster, Teh Sektor juga ada di dalamnya. Kita memang membicarakan lah bagaimana SWTD ke depan. Dan semua sepakat bahwa saat ini bukan lagi untuk menyaring anggota baru, tapi saat ini kita ingin mencari anggota yang berkualitas. Karena memang banyak di antara anggota SWTD ini yang memang sudah tidak sepemahaman dengan kita. Saya bukan menyesali mereka tidak sepemahaman, enggak. Karena memang saya yang sering menyampaikan kepada semua anggota SWTD untuk tidak berhenti belajar di satu guru. Kita harus banyak belajar di beberapa guru supaya kita tidak terdoktrin pemahaman kita di satu guru. Apalagi misalkan ketika teteh-teteh cuma cukup di SWTD, jangan. Melihat sayanya masih banyak kekurangan, jangan. Harus banyak belajar di tempat-tempat lain. Yang akhirnya kemudian ketika banyaknya pemahaman-pemahaman yang berbeda ya, hingga menyebabkan kita akhirnya kemudian kita pengen menseleksi dari 9.000 anggota yang pernah belajar di SWTD selama 30 hari.
yang kemudian kita anggap mereka adalah sebagai alumni SWTD. Kalau udah 30 hari kan jadi alumni ya. Dan kemudian kita tidak memaksakan semua orang harus tetap di SWTD. Istilahnya 9.000 anggota itu memang kita tidak menafikan mereka pernah belajar di sini. Tapi kemudian konsistensi mereka tetap ada di SWTD ataupun mereka keluar itu adalah pilihan mereka. Karena memang banyak orang yang sebenarnya pengen keluar dari SWTD tapi kemudian gak enak sama saya. Bahkan orang-orang yang terdekat ya, orang-orang yang ada di lingkungan saya pun ya, mungkin udah banyak yang gak suka gitu ya, gak suka dengan kehadiran saya, gak suka dengan mungkin sikap, tingkah laku saya, sehingga kemudian akhirnya mereka menginginkan untuk mengundurkan diri. Lagi-lagi saya sampaikan kepada teteh-teteh semua, Umi Tiara, ya. Udah mimpi kemana? Oh iya, keluarin bapaknya. Ya. Saya sampaikan kepada teteh-teteh semua dan ini juga sering saya sampaikan ya di materi-materi saya. Kalau teteh-teteh menginginkan saya menjadi manusia sempurna, saya pasti sudah angkat tangan. Kalau teteh-teteh menginginkan saya menjadi manusia sempurna, niscaya saya tidak pernah akan bisa menjadi manusia yang sempurna. Teteh-teteh pasti melihat saya banyak kekurangan, benar. Dan jangan bandingkan saya dengan yang lain, pasti saya kalah. Saya dibandingkan sama Ustazah Maryam aja pasti kalah. Maka kenapa saya pertama kali saya selalu sampaikan kepada teteh-teteh SWTD, ayo kita di sini belajar bareng. Saya ini nggak punya ilmu benar. Yang saya sampaikan ini adalah sebuah perjalanan hidup yang pernah saya alami. Yang dulu saya nggak punya semangat hidup, yang dulu saya kayaknya untuk menjadi orang yang sukses itu kayaknya jauh banget. Untuk mendapatkan sesuatu yang saya inginkan itu kayaknya jauh banget. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan, menjadikan di mana saya pada saat itu ya Allah sentil saya, sehingga kemudian melek nih mata saya, sehingga kemudian saya tersadarkan dan kemudian itu menjadi semangat dan motivasi saya dalam hidup saya. Jadi kalau misalkan teteh-teteh nih pengen saya sempurna, benar teh saya angkat tangan, saya nggak bisa. Oh teh Naswa harusnya kayak gini nih, teh Naswa harusnya kayak gini, nggak bisa, teh nggak bisa. Dan jangan paksa saya untuk menjadi orang yang sempurna, karena pasti teteh-teteh kalau berharap saya menjadi orang yang sempurna pasti kecewa. Ketika misalkan saya melakukan kesalahan, ternyata teh Naswa kayak gitu ya. Akhirnya yang ada, kalau misalkan kita nih mencintai orang lain bukan karena Allah, maka kemudian ketika misalkan ada sesuatu hal yang kurang, dirasa kurang seret dalam hati kita, pasti kita tuh berubah. Rasa kita akan berubah, pikiran kita akan berubah. Kenapa? Karena kita mencintai bukan karena Allah. Tadi balik lagi sampai di mana ya? Berada di lingkungan orang-orang yang soleh ya. Saya tidak menganggap diri saya soleh, tapi insya Allah saya menganggap teman-teman semua, kawan-kawan semua, teteh-teteh semua adalah orang-orang yang soleha. Kita semua adalah menjadi manusia yang sedang berproses. Kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung sempurna teh. Dan memang kita nggak bisa menjadi orang yang sempurna. Saya kadang-kadang sering banget ya dijapri sama teman, khususnya teman yang dulu pernah satu pekerjaan dengan saya. Japrinya apa? Japrinya gini, kan suka ngelihat mungkin ya status saya, suka ngelihat status di Facebook gitu ya, di Instagram gitu ya. Saya kan postingnya nggak jauh-jauh dari SWTD ya. Kalau saya paling sesekali saya posting ya keluarga, tapi itu juga kayaknya nggak terlalu dominan gitu. Yang selalu saya posting kan tentang SWTD. Akhirnya ada yang japri sama saya, teman saya, gila lu ya, sekarang lu udah banting setir katanya.
Saya bilang, kok banting setir? Iya, sekarang lu kayaknya udah jadi ustazah ya. Saya bilang enggak lah, enggak ada yang banting setir. Karena memang ya kalau misalkan teteh-teteh lihat ya cara berpakaian saya juga masih oke gitu ya. Enggak kayak yang lainnya yang mungkin udah sempurna gitu. Bahkan Teh Astor sendiri pada saat pertama kali ketemu saya, gimana responnya Teh? Kata Teh Astor katanya, yes, gua punya guru oke. Karena yang dibayangin Teh Astor itu, saya itu berpenampilan syar'i, pakai cadar, pakai cadar. Tapi pas ngelihat saya oke, yes, berarti kita masih sama-sama berubah. Satu set. Jadi teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah. Jadi kenapa kemudian kita buka adanya kelas baru, rumah baru? Itu supaya menunjukkan bahwa kita pengen menyaring teman-teman yang masih pengen belajar di SWTD ini. Dan terbukti teh di batch 1 1025 orang, di batch 2 belum sampai 700. Itu akumulasi dari part 1 sampai 90. Berarti yang ada tersisa berapa? 13 part. 91 sampai 103. Paling anggotanya berapa lah? Jadi teteh-teteh yang dirahmati Allah, tidak semua orang harus sepemahaman dengan kita. Tidak semua orang harus satu server dengan kita. Tapi kita tidak boleh menganggap orang lain rendah, gak boleh. Bisa jadi amalan mereka yang tadi saya bilang nih, orang yang bertato, bisa jadi mereka lebih mulia daripada kita. Terus yang harus kita lakukan bagaimana? Yang harus kita lakukan adalah kita melihat bahwa diri kita memang masih buruk. Kita harus melihat diri kita bahwa kebaikan orang lain, kesolehan orang lain masih jauh lebih baik daripada diri kita. Maka kenapa Allah mengizinkan kita untuk berbuat dosa? Masih suka berbuat dosa? Dosa apa emang? Dosa yang gak disengaja, dosa yang tidak disengaja, dosa yang kadang-kadang bohong, dosa yang kadang-kadang ngibulin laki, dosa yang kadang-kadang marahin anak, dosa yang kadang-kadang dalam hati. Ini saya sering banget teh. Hati saya ini kemarin waktu pas ke TMA, ke Al-Jabar, ke TMA ya, waktu pas ke TMA. Saya di jalan tol kan, ini tol saya kan, e-tol saya udah sedikit ya. Saya bilang sama Teh Astor, tolong dong isiin. Udah Teh Astor isiin tuh e-tol saya. Ini udah berkurang tapi kok saldonya belum ada gitu. Tapi nggak dicek ya waktu itu, nggak dicek. Pas ngelihat, udah kedebit nih, kedebit 400.000. Akhirnya pas di gerbang tol tuh, tol Cileunyi ya, TMA, sebelum ketemu TMA. Terus akhirnya kan di situ ada bacaan tol yang cukup saldo, yang tidak cukup saldo. Mungkin di situ ada pegawainya kali ya. Saya dengan sombongnya, beneran emang sombong waktu itu, beneran ngerasa sombong tuh. Saya bilang dalam hati, enggak dalam hati ngomong ya. Ya kita mah cukup saldo 400.000. Saya ngomong kayak gitu beneran dengan kesombongan saya. Pas udah ditempel, nggak bisa, itu beneran. Ditempel lagi nggak bisa, ditempel lagi nggak bisa. Akhirnya ada petugas tuh datang. Kenapa Bu? Nggak tahu nih Pak, nggak bisa. Mohon maaf ini saldonya ada banyak lah, 400.000. Pas dicek sama tukang pegawai tolnya, mohon maaf Ibu, ini saldonya kurang. Kok kurang? Lah orang kita udah ngisi 400.000. Iya tapi di sininya kurang. Ternyata itu saldonya nggak ke debit, nggak masuk ke e-tolnya. Akhirnya kata si tukang ini, mohon maaf Bu, paling bisanya cash. Ya udah nggak apa-apa, cash aja. Udah dari situ tuh istighfar, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, ini karena kesombongan saya, ya Allah, ada kesombongan saya. Dan saya tuh sering banget kayak gitu. Waktu pas mama saya kesini, teteh anterin mama ya ke Tanah Abang. Oke mah, karena memang biasanya mama saya kesini pasti ke Tanah Abang. Selalu ke Tanah Abang. Ya udah saya pulang tuh, berangkat ke Tanah Abang pulangnya. Terus kata mama gini, teteh mah hebat ya, apa jalanan Jakarta padahal nggak pakai map. Emang maksudnya ke Tanah Abang masa ya kagak tahu ya.
Apalagi dulu itu saya kan pernah jualan baju, Bu. Pernah jualan baju dan alhamdulillah bangkrut. Laris sih sebenarnya. Jadi jualannya habis, barangnya habis, duitnya agak. Karena setiap kali ada teman saya, lu mau baju pilih, lu mau baju pilih, udah pilih aja, beneran. Gue mau bajunya 2 boleh, 3 juga boleh, 4 juga boleh. Akhirnya habis tuh sama teman saya. Jadi karena saya tahu jalanan Tanah Abang, ya udah ini saya selalu nganterin mama saya. Pas pulangnya mama saya ngomong kayak gini, teteh mah apa ya, teteh daerah Jakarta. Dalam hati, iyalah, gue mah di Jakarta udah lama. Dalam hati begitu. Nah dari Tanah Abang itu waktu itu udah niat tuh mau ke Teh Yusi, ke adik saya. Teteh tahu jalanan ke Yusi? Tahu lah, Mak. Tahu lah. Saya nggak tahu. Tahu nggak Teh? Habis ngomong kayak gitu, nyasar. Nyasar di Jakarta yang biasanya saya itu ubek-ubek itu Jakarta. Nyasar. Bahkan ketika saya datang ke sini nih, ke Bekasi nih, suami saya karena memang jarang kemana-mana ya suami saya. Jadi kalau misalkan ke Jakarta pasti nanyanya ke saya. Dulu mah kan belum ada map. Jadi kalau misalkan yang ayah mau ke daerah Senen, nanti ayah kemana ya? Pokoknya nanti ayah keluar tol ini, nanti habis tol ini, nanti dari situ lampu merah ke kiri terus ke Salemba, pokoknya nanti terus mentok itu ada Senen di situ. Tahu saya Jakarta. Tapi pada saat mama saya ngomong kayak gitu, terlena dengan pujian ya, karena saya hebat, karena saya udah tahu jalan. Akhirnya kemudian Allah nyasarin. Terus akhirnya kata saya gini, saya sebenarnya malu ngakuinnya, ngakuin kalau nyasar. Terus kata saya, maaf ini kayaknya teteh salah, ini keluar tolnya. Oh salah ya, ya Allah teh belum juga ke Mekah teh udah salah kayak gini. Itulah kenapa teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu menyentil kita bisa langsung kontan, bisa langsung terakumulasi. Teteh maunya langsung dikontanin apa langsung terakumulasi? Gak mau dua-duanya. Ini mendingan disentil aja, disentil. Kadang-kadang kalau misalkan disentil kita udah tahu nih kesalahan kita apa, sehingga kemudian kita bisa memperbaiki diri. Oke, next Aslan. Nah, ini sebenarnya renungan buat kita. Kadang-kadang kita kepengen iman kita naik, tapi sebenarnya apa yang sudah kita lakukan? Jangan sampai kita cuma pengennya doang. Kita suka makan tapi kemudian kita nggak mau makan. Kita suka makanan tapi kemudian kita ngahuap na oge hoream. Tahu ngahuap na oge hoream? Apa artinya? Ya, mau nyuapnya aja malas. Padahal kita suka makanan. Kita suka uang tapi kemudian tidak ada action yang kita lakukan. Kita suka misalkan kita suka apalagi coba perumpamannya. Kita suka buah-buahan, kita suka jeruk, tapi kita sendiri nggak ada action untuk nyari jeruk itu. Kan ini adalah sesuatu hal yang buat kamu mah nato namanya. Tahu nato? Nato. Tahu nato? Kayaknya saya harus duduk ini, soalnya banyak yang tidur. Nanti kalau ada yang tidur saya langsung sebut namanya. Nato, tahu nato? Nothing action, talk only. Siapa tadi yang jawab? Yang jawab siapa? Bu Endang ya. Bu Endang sama Teh Sri nanti kasih hadiah ya, panitia ya. Masih ada nggak hadiah? Kalau nggak tas tuh ada bajunya Teh Cici masih banyak. Jadi jangan sampai kita nato, nothing action, talk only. Kepengen nih iman kita naik, tapi kemudian tidak ada sesuatu yang kita usahakan, tidak ada sesuatu yang kita upayakan. Termasuk perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan. Siapa yang kepengen berjumpa dengan Allah, maka kemudian harus memperbanyak amal soleh. Walaupun tentu saja ingat ya, amal soleh yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, semuanya adalah dalam proses kita merayu Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kan ada aja pertanyaan kayak gini ya Teh Rita. jadi enak saya langsung kan.
dari Teh Sri, Umi, Teh Rita jangan pada nular lagi. Sampai di mana tadi? Kan itu. Sampai mana ya? Bukan itu. Iya. Kadang-kadang suka ada pertanyaan kayak gini, Teh, kalau kita masuk surga karena rahmatnya Allah, terus kita ngapain atau ibadah? Kalau kita masuk surga bukan karena ibadah kita, karena memang rahmatnya Allah, terus buat apa kita ibadah? Coba ada yang bisa jawab nggak? Jangan ustazah pasti tahu. Ada yang bisa jawab nggak? Saya kasih duit 100.000. Pertanyaannya apa? Katanya kan kita masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan karena ibadahnya kita. Terus ada yang nanya, terus buat apa terus kita ibadah? Kalau masuk surga karena rahmatnya Allah ya tes ada. Tes ada udah langsung gitu. Ayo 100.000. Ya, Sri. Iya, siap. Karena dengan kita buat apa kita beribadah kan ibadah rahmat Allah ya. Justru untuk mendatangkan rahmat Allah itu kita harus ibadah. Yes, betul. 100.000 ya. Ingetin saya kalau saya lupa. Karena saya tuh kebanyakan begitu. Ya udah Teh, nanti saya kasih hadiah. Itu kalender aja tuh ada 3 orang yang saya janji ngasih hadiah, sampai sekarang kalendernya masih ada. Gak tahu itu siapa yang dapat ya. Di atas saya kayaknya lupa ya. Teh Nani ya, Teh Nani itu, Teh Nani ingetin saya, Teh Nani jangan sampai ditagih di akhirat. Mendingan sekarang ditagihnya. Jadi, kenapa? Rugi 1 bulan. Rugi 1 bulan. Mana di awal kalender itu banyak foto kita. Jadi kalau misalkan foto kita, insya Allah nggak ada yang protes ya. Tapi kalau misalkan fotonya Teh Sela doang ya, Teh Ella doang, Teh Marcelina, pasti banyak yang protes. Dia ngantuk juga. Jadi takwa, jalani perintah Allah, itu adalah kemudian menjadi implementasi iman. Takwa, jauhi perintah Allah, itu pun adalah implementasi iman. Coba next. Terus next. Coba terus. Nah, kita bisa lihat ini tingkatan ibadah kita. Tingkatan ibadah kita ini, ada yang orang pertama kali melakukan ibadah ini karena kewajiban. Ada orang yang melakukan ibadah karena kebutuhan. Tapi ada juga orang yang melakukan ibadah karena kecintaan dan kerinduan. Dan kita semua lagi berproses supaya kita bisa melakukan ibadah itu karena kecintaan kita, karena kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita juga tidak boleh menafikan, tidak boleh menganggap remeh orang-orang yang melakukan ibadah karena kewajiban. Orang udah melakukan ibadah udah bagus banget, udah bagus. Jangan kemudian kita, makanya tadi saya bilang, likulli maqalun maqamin walikulli maqalun maqamin. Emang ada tempatnya. Kalau saya misalkan menyampaikan, kita nih ibadah nih, gak boleh karena memang hanya menjalankan kewajiban kita. Kita tidak bisa mengeneralkan orang dan menganggap orang sama, gak bisa. Karena keimanan seseorang itu berbeda-beda. Maka semalam itu kita lagi ngobrolin umroh ya Teh Ustazah ya. Lagi ngobrolin umroh. Banyak orang-orang yang memang tidak tergerak untuk berangkat umroh itu. Bukan karena Allah yang tidak kepengen, tapi karena mungkin pengetahuan orang lain tentang umroh itu nggak ada. Banyak orang yang kemudian dia tidak mau ibadah bukan berarti dia tidak mau ibadah. Bisa jadi mereka tidak mengetahui esensi daripada ibadah. Maka oleh karena itu ini menjadi tugas kita bersama. Oleh karena itu prinsip SWTD apa coba?
prinsip SWTD. Yang 3 Ibadah, manfaat dakwah. ibadah, dakwah, ibadah, manfaat dakwah. Mudah-mudahan nih teman-teman SWTD semua tim bisa menjalankan 3 prinsip SWTD ini. Jangan ngelihat kemampuan kita mah nggak ada, apalagi saya nggak ada. Tapi kita terus minta sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menjadikan diri kita menjadi orang yang bermanfaat. Dakwah itu tete-tete yang dirahmati Allah bukan kayak saya doang nih. Omong kayak gini ya, banyak omong. Dakwah itu bisa tercermin pada kehidupan kita sehari-hari. Teteh dengan pakai jilbab itu merupakan dakwah. Ketika misalkan seseorang enak ya, kalian Teh Ariati nunduk, pakai jilbabnya rapi, ya, apalagi berniqab misalkan ya, masya Allah ya. Saya mah belum bisa kayak Teh Ariati. Kemudian tingkah lakunya baik, akhlaknya baik, terpuji, itu katanya santun, hatinya lemah lembut. Itu adalah dakwah kita. Jangan sampai kita terkesan begini ya, teteh ya. Si Anu ya perasaan dia anggota SWTD, kok kelakuan kayak gitu sih? Si Anu nih perasaan anggota SWTD, kok kayaknya banyak masalah terus sama orang. Kok kayaknya dia kalau ngomong tuh nyakitin terus. Kok kayaknya dia tuh kalau ngomong tuh selalu merendahkan orang lain terus. Kok kayaknya dia tuh kalau misalkan bersikap itu nggak pernah ramah, nggak pernah santun. Akhirnya kemudian orang menganggap buat apa ngaji tuh, dia aja yang ngaji belum baik. Maka kemudian ini adalah dakwah kita. Loh Teh. Teteh, entar dulu saya mikir dulu. Teteh Ani, bener nggak? Teteh ini ya, teteh yang ungu. Teteh Ani kan? Ya. Atau kan beda dikit. Sampai di mana tadi? Bukan itu, bukan. Sampai mana? Ya, benar dakwah. Jadi dakwah itu bukan cuma kayak gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan cuma itu. Tapi bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita udah tahu nih kalau ngomong harus santun. Kita udah tahu nih kalau kita nih keluar rumah itu harus pakai jilbab, harus tutup aurat. Kemudian kita juga tidak pernah usil sama orang, tidak pernah ngegibahin orang. Kadang-kadang kan ngegibah tuh enak banget ya. Balasan. Allah. Maka kenapa kita terus diizinkan ngelakuin dosa? Kenapa kemudian kita diizinkan terus sama Allah ngelakuin dosa? Supaya kita tuh gak sombong. Jadi kita tuh gak fokus sama dosa orang lain, dosa kita aja banyak. Iya, itu dosa yang gak terlihat sama orang. Yang gak terlihat aja Allah tutupin tuh dosa-dosa kita, sehingga kita di depan orang itu masih tetap mulia. Orang masih menghormatin kita, orang masih menghargai kita. Itu semua karena memang Allah yang sudah menutupi segala aib dan dosa-dosa kita. Jadi ketika kita merasa diri kita sudah menjadi lebih baik, itu tentu saja adalah sesuatu hal yang keliru. Itu adalah sesuatu hal yang kurang baik. Bahkan iblis itu adalah hambanya Allah yang paling dekat sama Allah. Ya, Teh Rita. Iblis itu hambanya Allah yang paling dekat sama Allah. Tapi kemudian kenapa Allah murka terhadap iblis? Karena iblis memiliki kesombongan. Karena itu ya, sombong itu ya Allah, ya apalagi kalau udah dipuji, coba Bu,
Kalau udah dipuji senang nggak? Allah cantik banget. Allah soleha banget. Mbak saya ini ngerasain ya. Kalau ada yang anggap mas saya, Allah tuh soleha banget beneran saya mah. Sebenarnya ngejerit dalam hati gitu. Lu nggak tahu aja gua. Kalau lu tahu gua lu nggak bakal ngomong kayak gitu. Dan semua orang diizinkan melakukan dosa karena memang supaya tidak sombong. Ngapain coba kita banyak-banyakin ya, buang-buang waktu untuk memperhatikan dosa orang lain, sementara dosa kita aja. Jadi teteh-teteh semua yang dirahmati oleh Allah, orang mau kayak gimana juga, ya. Mau dia ibadah pertama kali karena menggugurkan kewajiban, cuman sholat begini doang, Allah, biarin aja. Kalau dia tetap belajar, lama-kelamaan dia akan pindah tuh dari kewajiban menjadi kebutuhan. Kita butuh sama Allah. Teteh butuh nggak sama Allah? Butuh. Kita pengen ditolong Allah. Kita pengen dicintai Allah. Kita pengen dibantu oleh Allah. Kita pengen diperhatikan oleh Allah. Kebutuhan kita. Nanti lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, itu semua akan berubah. Maka saya mah ya teh ya, saya ini jujur nih ya. Kalau ngelihat teteh-teteh kan rumah saya gede ya, mau punya rumah kayak gini? Jujur ya saya ya, setelah punya rumah kayak gini, saya kepengennya sekarang kecil. Bahkan saya udah bilang sama suami saya, rumah saya ini dari mulai parkiran, garasi sampai ke esaki, itu kurang lebih 500 meter, kurang lebih 500 meter. Itu udah deh dibagi 2 aja, dibagi 4. Anak saya 3, kemudian saya 1 sama suami saya. Jatuhnya misalkan satu anaknya itu 60 meter. Saya sampai nyari itu 60 meter itu bisa bikin rumah kayak gimana. Ternyata ketika sudah dibikin rumah tingkat ya, itu tetap aja nyaman gitu 60 meter. Bahkan mungkin yang punten ya di perumahan rata-rata emang ya gak terlalu besar ya, 60 meter, 80 meter, 120 meter, 150 meter. Karena memang sekarang hasratnya udah beda. Jadi kalau dulu memang saya ngejar dunia, betul ngejar dunia. Saya ngejar dunia karena memang untuk menyalurkan keinginan saya, untuk menyalurkan kesukaan saya. Saya sukanya ngeraktir orang, saya sukanya berbagi rezeki buat orang, saya sukanya bisa membahagiakan orang dengan harta saya. Maka kemudian saya minta terus sama Allah. Apalagi kalau kayak misalkan saya ini anak pertama ya Teh Yusi, anak pertama yang dianggap selalu banyak duit. Jadi kalau ada apa-apa udah ke teteh aja, apa-apa ke teteh. Padahal sama kita lagi puyeng gitu. Tapi saya senang. Gak apa-apa orang anggap saya banyak duit, gak apa-apa. Dan saya terus minta sama Allah terus banyak duit. Sekarang teteh kalau mau tahu ya, saya kemana-mana sekarang ya, kalau ngisi acara di mana-mana pakai baju hitam-hitam ya. Alhamdulillah tuh lumayan ya, menghemat baju. Benar. Itu lagi. Dan nggak ketahuan. Pakai baju hitam, punya kemana-mana hitam dah, ceramah kemana-mana hitam. Nah, saya nanya sama Teh Astor, kemarin saya pakai baju ini, sekarang saya pakai baju ini lagi, nggak apa-apa, nggak ketahuan. Pakai baju hitam. Karena sekarang hasratnya udah beda, bener hasratnya udah beda. Punya duit banyak udah nggak pengen beli ini, pengen beli itu, udah. Jadi semua orang tuh punya nanti fasenya masing-masing, akan berubah dengan sendirinya. Sekarang orang misalkan ngejar harta, selama ngejar dunia itu untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, buat saya enggak masalah. Kecuali kita mengejar dunia, kemudian yang kita pikirkan adalah gimana caranya supaya nambah nih cincin kita, supaya nambah emas kita, supaya nambah nih baju koleksi kita, supaya nambah nih sepatu kita, sendal kita. Itu namanya sesuatu hal yang kurang manfaat. Tapi kalau udah tujuannya, ya Allah saya kepengen nih, bulan ini saya bisa menyantuni 10 yatim, bulan besok saya pengen menyantuni 20 yatim.
Bulan berikutnya saya pengen menyantuni 50 yatim dan seterusnya. Berarti kita menyedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau saya lihat nih ya, kayak zamannya dulu nih, para sahabat memerdekakan budak sahaya itu coba berapa? Untuk memerdekakan budak sahaya itu butuh berapa coba hartanya? Halo? Belum baca materi enggak? Iya, berapa? Satu ekor kecil amat. Untuk memerdekakan budak sahaya itu dia perlu mengeluarkan 200 ekor unta. Satu ekor untanya untuk saat ini dihargai 30 juta. Berarti kalau 200 dikali 30 juta berapa? Benar juga sih. 6 miliar rupiah. Iya tuh, udah sore katanya, udah sore ngedengerinnya. Kenapa kagak jawab? Bayangin coba teh, kalau saat ini kita mau memerdekakan hamba sahaya buat ngeluarin 66 miliar rupiah, kira-kira sayang apa kagak? Sayang banget, ngapain coba, apalagi yang dimerdekakannya cuma begitu doang nih, budak sahaya. Kalau bukan tanpa iman nih nggak mungkin nih para sahabat memerdekakan hamba sahaya, nggak mungkin. Tapi karena keikatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengeluarkan harta segitu banyak. Berarti orang-orang dahulu nih, para rasul, para sahabat, ya, bahkan baginda Rasul Muhammad SAW pun itu adalah orang-orang kaya. Orang kaya bisa masuk surga nggak? Dan luar biasanya nih Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nih pintu surganya nggak cuma satu. Ada berapa? 8 pintu surga. Ada orang yang masuk surga karena babu royan. Apa babu royan? Orang yang selalu masuk di pintu orang-orang yang selalu berpuasa. Ada babu sodako, pintu-pintu orang-orang yang bersedekah. Coba bayangin kalau Allah menjadikan cuma satu pintu, kita ini harus sempurna. Puasanya harus keren, ibadahnya harus keren, sedekahnya harus keren. Tapi kemudian Allah membagi pintu-pintu itu supaya kita bertakwa dengan semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa sama Allah semampu kita. Bertakwa sama Allah semampu kita. Nanti Allah yang akan hadirkan nih teh. Oh udah pindah ya. Nanti Allah akan hadirkan nih teh ketemu sama siapa ya. Di SWTD misalkan belajarnya cuma itu aja, akhirnya kemudian teteh dapat lagi nih teman-teman baru yang lain, yang pelajarannya lebih dahsyat, yang pelajarannya lebih, mungkin dia keilmuannya jauh lebih banyak, gitu. Sehingga kemudian menjadikan diri kita, level kita akhirnya meningkat dari tadinya kewajiban, kemudian ke kebutuhan, dan kemudian meningkat kepada kecintaan. Nah, untuk masuk surga itu cirinya harus menjadi hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau orang sudah merasa sombong, semakin dia sombong, semakin dia tidak punya peluang untuk masuk surga. Ya, tema. Semakin orang sombong, semakin orang merasa dirinya sudah lebih baik daripada orang lain, semakin dia sulit untuk masuk surga. Pindahin apa? Terus. Nah, sebelumnya. Masih banyak soalnya. Nih. Cerminan iman dan takwa itu ya sebenarnya sudah berada di prinsip SWTD. Prinsip SWTD ini sudah mencakup hablum minallah dan hablum minannas. Cerminan keimanan kita terletak pada saat dimana kita sudah baik terhadap sesama manusia. Orang yang bertakwa nih di dalam surat Al-Baqarah. Coba sama-sama kita baca biar enggak ngantuk.
Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat 3. Yuk. Cukup. Muttaqin di dalam surat Al-Baqarah, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum. Orang yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah ini udah jelas nih. Bagaimana supaya kita bisa benar-benar menjadikan hablum minallah kita lebih baik dan kemudian hablum minannas juga kita baik. Orang kalau memang misalkan dia sudah benar-benar dia beriman kepada Allah, itu tercermin ketika dia hablum minannasnya juga baik terhadap sesama manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak egois. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita bukan cuma beribadah kepada Allah, tapi kemudian dia buruk terhadap sesama manusia. Justru Allah itu akan melihat kita ketika hablum minallahnya baik, insya Allah dia ketika hablum minannasnya baik, maka insya Allah dia hablum minallahnya juga akan baik. Maka prinsip dasar SWTD ini sudah tercakup di hablum minallah dan hablum minannas. Next. 10 menit lagi. Saya udah minta sama DKI Masjid soalnya supaya tidak muterin kaset dulu. Biasanya udah puterin kaset dari jam 4. Terus oke. Ini oleh-oleh mabit. Bisa di zoom nggak teh? Kelihatan nggak? Bisa nggak? Di zoom. Udah, nggak usah deh. Oke, oleh-oleh mabit ya. Mudah-mudahan ini nanti menjadi pelajaran buat kita semua. Dan mudah-mudahan ketika nanti setelah mabit ini ada sesuatu hal yang berubah dan ada sesuatu hal yang bisa kita perbaiki. Ada sesuatu hal yang insya Allah jauh lebih baik daripada hari ini. Dan mudah-mudahan ini mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Yang pertama adalah teruslah rendah hati. Rendah hati apa sih teh? Tawadhu, nggak sombong. Puncak kita menjadi apa-apa itu, puncak kita menjadi sesuatu dan apa sih? Coba bantuin. Puncak kita menjadi sesuatu itu ketika kita merasa diri kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Puncak kita menjadi sesuatu itu ketika kita merasa diri kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Karena apa coba yang mau kita sombongin? Apa coba yang mau kita sombongin? Mata kita aja ini terbatas. Mata kita hanya melihat yang di depan aja. Bisa nggak mata kita melihat yang di belakang kita? Mata kita bisa nggak melihat yang di atas kita? Mata kita bisa nggak melihat yang di samping kiri kanan kita? Nggak bisa. Kita semua terbatas. Bahkan ketika kita mau mencium ini apa ini? Sikut kita sendiri kita nggak bisa. Coba ada yang bisa nggak? Nyium sikutnya sendiri. Nggak ada yang bisa. Jadi apa yang mau disombongkan? Harta kita, suami kita, anak kita semuanya adalah titipannya Allah. Bahkan teman kita, ilmu kita, apapun yang kita punya saat ini semuanya adalah titipannya Allah. Ketika Allah mengambil semua itu, maka kemudian kita tidak boleh merasa diri kita memiliki.
Kalau saya titipkan sesuatu kepada teteh-teteh semua, nih teh titip duit 10 juta. Saya mau ngambil duit itu 10 juta. Ya, beberapa bulan saya ambil lagi nih duit itu 10 juta. Kalau teteh merasa berat mengembalikan duit 10 juta, berarti teteh merasa memiliki. Suami kita, anak kita belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Dan kita tidak bisa menjadikan mereka sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa. Terus gimana caranya supaya suami kita sesuai dengan keinginan kita? Gimana caranya? Minta tolong Allah yang Maha Kuasa. Bacain surat Al-Fatihah. Ya Allah, Al-Fatihah ini saya khususkan untuk suami saya. Mudah-mudahan suami saya semakin hari semakin soleh. Ya Allah, titip suami saya. Jaga suami saya ya Allah. Saya tidak bisa menjaga 24 jam. Saya tidak bisa mengawasi suami saya 24 jam. Begitu juga dengan anak-anak kita. Maka kemudian kita titip semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha bisa memantau semuanya. Dan kalau misalkan kita nih, kecintaan kita sudah berlebihan terhadap manusia, maka kemudian Allah akan timpakan kita kekecewaan yang tiada akhir. Cinta gak sama suaminya? Cinta banget gak? Enggak. Teh Askar, cinta gak sama suaminya? Kok cintanya ketawa sih? Cinta banget gak Teh? Cinta dong. Cinta aja. Jadi kita titipkan semuanya sama Allah. Kenapa kemudian kita gelisah? Coba Teh, kenapa kemudian kita gelisah? Hati kita gelisah karena kita masih merasa memiliki. Teh emang punya rumah kayak gini, emang gak banyak pikiran? Banyak pikiran. Perawatannya gede. Lah alhamdulillah ini ya, saya udah gak punya pembantu itu udah hampir 1 tahun. Dan saya sudah nyaman gak pakai pembantu sebenarnya. Ini gara-gara ada mabit doang nih. Hanya saya mikirin, ya Allah, pengen deh ada yang ngebantuin. Hanya Teh Askar membantuin. Udah Teh, kakak aku aja. Ini mah bukan mau ini, pengen nolongin Teteh aja deh, hidup udah. Hanya ditolongin tuh. Dihadirkanlah suami istri. Istrinya masak, nyapu, ngepel, nyuci, gosok. Suaminya beres-beres taman. Jadi semuanya itu Kak, apa yang sudah Allah titipkan itu sebenarnya jadi pikiran kita. Punya mobil dengan gak punya mobil, rasanya beda gak? Kalau punya mobil gimana? Takut hilang, takut lecet, takut nabrak, takut ditabrak. Kalau gak nabrak, ditabrak. Takut nyelakain orang, belum perawatan, belum nyuci, belum pajaknya. Curhat. Benar, pajak Pajero gede. Jadi dunia yang kita miliki saat ini, yang Allah titipkan lah. Bahasanya Allah titipkan itu sebenarnya adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawabnya lebih banyak. Jangan dikira saya punya mobil 2 terus gak ada pikiran. Wah, banyak pikiran. Memastikan itu gerbang harus dikunci, memastikan itu gerbang harus digembok. Coba kalau nggak punya mobil, ada pikiran kagak? Punya duit banyak pikiran nggak? Banyak nggak kejadian duit yang ditaruh di bank terus kemudian tiba-tiba hilang? Banyak. Semakin banyak yang Allah titipkan, semakin banyak pikiran kita. Maka kalau misalnya belum Allah kasih, Teteh udah berdoa minta mobil gak dikasih juga, mungkin Allah tahu. Kalau Teteh dikasih mobil belum siap, belum sanggup, bayar pajaknya belum sanggup, bayar perawatannya belum siap, belum sanggup. Bensinnya coba Teh, saya nih roadshow setiap hari, emang kagak pakai bensin? Pakai bensin. Dan alhamdulillah kebanyakan cuma dikasih makasih Teh, alhamdulillah. Tapi buat saya nggak apa-apa, yang penting Allah karuniakan rezeki yang banyak buat saya, biar
bisa bisa ngisi bensin, bisa bayar e-tol, bisa bayar dayang-dayang saya. Nah emang si Wati kalau habis kemana-mana kagak minta duit. Kalaupun gak minta duit, kode. Teteh bebek. Teteh bakso. Emang itu gak jadi pikiran saya. Lah jadi pikiran saya. Maka kemudian kenapa teh ini merupakan cita-cita saya. Saya kepengen hidup saya berarti walaupun dengan segala keterbatasan saya. Pengen saya itu emang dari dulu ngedoanya kayak gitu. Ya Allah, saya kepengen nanti bisa berjihad di jalan Engkau ya Allah dengan harta dan jiwa raga saya. Saya kepengen nanti kalau saya berdakwah, kalau saya memberikan sharing tentang apa yang sudah saya alami. Bukan saya minta duit, tapi saya yang bagi-bagi duit, saya yang bagi-bagi sama orang lain. Dan alhamdulillah atas izin Allah ini udah proses ke situ. Gak apa-apa orang ngundang saya gak dikasih, gak apa-apa. Pernah gak teteh ngundang saya terus saya minta-minta? Kalau ada yang saya minta kasih tahu. Siapa tahu saya lupa. Gak mau bercanda. Oke, teruslah rendah hati. Udah kita mau sombong apa? Coba kita mau sombong, gak ada yang kita sombongin, gak ada. Saya buat komunitas SWTD ini tahu nggak buat apa? Supaya punya visi misi yang sama dengan saya. Ini punten ya, infak aja di SWTD ya Allah itu susah banget. Padahal di SWTD cuma minta berapa? 10.000. Saya mau beneran nggak percaya 100% orang nggak bisa sedekah 10.000, nggak mungkin. Kalau nggak ada niat. Gak mungkin. Itu mereka makan bakso aja pasti sebulan sekali mah ada. Dan kalau orang udah niat gak mungkin gak dikasih jalan sama Allah. Gak mungkin. Tapi kan ada juga anggota yang kadang-kadang kritis sama saya. Tapi kan Teteh kan orang kaya. Kenapa Teteh masih minta sedekah? Emang sedekah buat gua? Bukan. Emang sedekah buat saya? Bukan. Sedekah yang teteh keluarkan itu buat dakwah, buat menyantuni anak yatim, buat pembangunan keagamaan, buat tasbih digital, buat Al-Quran wakaf, yang semuanya insya Allah ada pahalanya yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya nggak percaya, bener teh nggak percaya. Itu kalau misalkan sekarang nih anggota kita nih ya, yang udah masuk, yang benar-benar udah satu server dengan kita ya, 1.700 lah ya. 1.700 masih banyak yang nanya, emang sedekahnya ke nomor rekening mana? Itu orang kayaknya belum pernah sedekah kayaknya di SWTD. Ada juga yang bilang, habis sedekah di SWTD mah udah banyak, saya mau sedekah di tempat lain aja. Saya mau sedekah di tempat yang dekat dengan saya. Betul, itu juga bagus. Tapi masa dia 10.000 nggak mau sih nyisihin buat SWTD? Saya nih ya teh, saya menjadi ketua GMT di Kampung Payang ini. Ada 14 majlis taklim. Itu satu majlis taklim ketika saya ikut taklim teh, itu keropak, tahu nggak keropak ya? Yang keliling infak itu sampai 4 kali loh, puter 4 kali, minimal 2 kali. Orang ngasih 2 kali aja 2.000, 4.000. Sebulan berarti berapa? 4 kali 4, 16.000. Itu belajarnya seminggu sekali. Di SWTD setiap hari belajar tambah ilmu. Ada pengetahuan, ada pengalaman yang bisa kita bisa ikutin pengalaman itu. Tapi untuk ngeluarin 10.000 aja susah. Malas transfernya. Ada ShopeePay, ada GoPay, ada Dana. Ada nggak Indomaret di tempat teteh-teteh semua? Ada yang ngilang baru cuma 10.000. Nah kalau semuanya malu mah tuh nggak bakalan ada omset itu, infak nggak bakalan ada omset. 10.000 kalau kita kasih sama orang, ini ngasih makan, kira-kira 10.000 bisa ngasih berapa orang teh 1.000?
Esri. Kalau 10.000 buat ngasih makan orang, kira-kira bisa ngasih berapa orang? 1 orang. Nasi uduk nggak ada teh gurus. Di sini nasi uduk 7.000. Teh 10.000 cuma ngasih 1 orang. Tapi gara-gara teteh infak ke SWTD 10.000, maka insya Allah pahalanya banyak. Pahala nyantunin anak yatim, pahala ngasih makan terhadap orang-orang yang kelaparan, pahala tasbih digital, pahala wakaf Al-Quran, pahala kegiatan dakwah. Punten teh, kegiatan dakwah ini jangan dianggap main-main. Saya punya temen nih, teteh tahu saya yang nganggap teman, dia mah nggak kenal sama saya. Kang Dewa Eka Prayoga, ada yang tahu di Facebook ya? Kang Dewa Eka Prayoga itu buat komunitas namanya Muhsinin Club. Orang-orang yang masuk di dalamnya itu harus sedekah minimal 10 juta setiap bulan. Sekarang anggotanya ratusan, coba berapa miliar setiap bulannya. Dan itu alokasinya itu macam-macam, termasuk kegiatan dakwah. Karena memang kegiatan dakwah itu perlu biaya. Dakwah itu teh. Termasuk di SWTD nih. Saya terus terang emang ngasih tuh buat teh Astor, teh Sektor, buat teh Asektor. Mereka nggak minta. Saya yang punya inisiatif memberikan semua itu. Karena emang kerjanya juga bayangin, handphonenya itu harus muat berapa memori untuk menyimpan semua materi-materi SWTD yang sangat banyak. Dan itu pun harus ada ketelitian yang Tela harus ada ketelitian. Kalau nggak teliti nggak bisa juga jadi sektor. Maka kegiatan dakwah ini itu perlu biaya. Ternyata Kang Dewa juga ya, Teh Soraya, di samping mengumpulkan dari Muhsinin Club, ternyata dia juga untuk minta sumbangan kepada yang lain untuk mengajak orang bersedekah itu masif. Saya termasuk diantaranya di Japri. Padahal saya nggak pernah ikut kegiatan, maksudnya kegiatan yang berbayar ya. Saya dulu pernah ikut kegiatan yang nggak berbayar dengan Kang Dewa. Waktu di Bogor itu saya sering kali ikut trainingnya, ikut seminarnya. Dan itu saya di Japri. Setiap hari diajakin untuk bersedekah dan itu ajakannya masif. Bayangin di SWTD saya cuma ngajakin anggota doang. Masa iya nggak didukung sama anggota? Banyak alasannya, habis apaan, buat apa sih SWTD, buat apa sih? Ya Allah teh, buat kegiatan dakwah. Saya bilang sama teteh ya, teteh saya ngasih ke teh Asektor, teh Sektor, teh Astor. Ini semuanya untuk kegiatan dakwah. Ketika mereka misalkan nih pakai kuota yang kita fasilitasi, mereka beli kuota yang kita kasih dari tas SWTD, setiap yang mereka kirim nih materinya, kemudian setiap orang yang tergugah hatinya, kemudian dia memperbaiki dirinya gara-gara materi-materi yang ada di SWTD, maka setiap itulah teteh-teteh semua akan mendapatkan pahala tanpa dikurangi sedikit pun. Dan ini yang kemudian namanya sedekah jariah, teh ya. Ini namanya sedekah jariah. Jadi sedekah jariah itu jangan dibatasi hanya pembangunan keagamaan doang. Membangun masjid, betul itu sedekah jariah. Membangun mushola, betul itu sedekah jariah. Membangun madrasah, betul itu sedekah jariah. Tapi jangan lupa juga semua kegiatan dakwah pun ini adalah sedekah jariah. Teteh ngasih ke guru ngaji. Guru ngajinya semangat mengajari ilmu terhadap muridnya. Maka ketika guru ngaji ini semangat mengajari muridnya, maka setiap murid itu bisa dan dapat ilmu, apalagi diamalkan, maka setiap itulah kita akan mendapatkan pahala tanpa dikurangi sedikit. Sepakat ya teh ya, bahwa kegiatan dakwah ini perlu biaya.
Atuh kemarin saya waktu pas ada acara roadshow nih teh, oh teh Nasya sekarang roadshow ya, ada yang transfer sama saya. Kata saya, ini duit apa? Duit infak. Kalau duit infak silakan. Terus kata dia apa? Enggak teh, ini bukan infak ke SWTD, tapi ini khusus buat nambahin bensin teteh. Mudah-mudahan apa yang sudah saya kasih, ini uangnya dipakai bensin, dibeliin bensin. Setiap teteh roadshow pakai bensin yang dipakai saya, setiap itulah saya akan mendapatkan pahala yang sama. Saya nggak punya ilmu teh, saya nggak punya kesempatan untuk berbagi ilmu terhadap orang lain, tapi gara-gara saya misalkan memfasilitasi teteh menambah untuk uang bensin teteh, mudah-mudahan saya dapat pahala mengajarkan orang, saya mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan apa yang sudah teteh sampaikan. Dan itu ternyata banyak yang tidak disadari. Maka Kang Dewa itu bagus banget teh, kegiatannya bagus. Itu sampai guru ngajinya aja difasilitasi handphone harganya 20 juta. Handphonenya 20 juta. Lah di SPTD coba. Orang yang difasilitasi handphone paling gede juga berapa sih? Apalagi tes sektor tuh. Belum pernah nih kasih fasilitas handphone, padahal handphonenya kemarin udah hack. Itu handphone siapa teh? Masih minjem? Udah beli? Masya Allah. Oke teh, udah 10 menit ya. Ini ada teruslah berprasangka baik, jangan sampai kita menganggap rendah orang lain. Sepakat ya? Pokoknya mau kayak gimana pun orang itu jauh lebih baik daripada kita. Kita harus ngerasa diri kita lebih buruk daripada orang lain. Terus saling dukunglah tadi ya, seperti tadi. Terus membahagiakan orang, terus menolong orang, teruslah berbuat kebaikan. Mudah-mudahan teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah, saya sampaikan ini ada manfaatnya buat teteh-teteh semua, dan ini semua adalah semata-mata nasihat buat diri saya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum kita menjelang subuh? Ya Teh Nani, tadi begini. Oh enggak ada yang ditanyakan. Teh Cici, enggak ada, cukup semua? Cukup? Ada yang bisa mereview kembali apa yang tadi sudah saya sampaikan? 100.000. Tadi 100.000 Teh Sri ya? 100.000 lagi, sok mangga. Saya kasih kesempatan tuh sebelum menjelang subuh. Alhamdulillah enggak ada. Kita tutup dengan nahtati bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang udah batal? Sok mangga. Teh Yusi Imam ya.